pagi yang terhormat kepada Ibu Dery Sabinaka, SSMPD selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Sami sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Hanan sebagai notulen. Yang kedua ada Ana Luciani sebagai panelis dengan materi yang akan dibawakan yaitu tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di era teknologi digital. Yang ketiga ada Intan Ikrima Salvadila sebagai panelis dengan materi yang akan dibawakan yaitu inovasi teknologi digital sebagai strategi peningkatan literasi guru dan siswa. Dan yang terakhir ada Muhammad Fauzi sebagai panelis dengan materi yang akan dibawakan yaitu gamifikasi dalam pendidikan, menyatukan kesenangan dan makna dalam proses belajar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari panelis yang pertama. Kepada saudara Muhammad Fauzi, waktu dan tempat kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi yang telah saya buat yaitu gamifikasi dalam pendidikan, menyatukan kesenangan dan makna dalam proses belajar. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Fauzi, saya adalah mahasiswa aktif Putih dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025. Dan ini adalah sosial media saya. Oke, di dalam materi ini saya akan membahas yaitu apa pengertian dan konsep dasar gamifikasi dalam pendidikan, bagaimana dampak gamifikasi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, dan juga bagaimana gamifikasi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan pendidikan karakter. Tujuan dari materi saya yaitu untuk menjelaskan konsep gamifikasi dan penerapannya dalam dunia pendidikan, menganalisis dampak gamifikasi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, dan juga menawarkan pendekatan gamifikasi yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai lokal. Oke, kita akan masuk ke dalam kajian yang pertama yaitu tentang definisi dari gamifikasi sendiri, yaitu tentang gamifikasi ini adalah sebuah metode pembelajaran baru yang menerapkan elemen-elemen dalam permainan, tapi bersifat non-game. Jadi kita hanya mengambil elemen-elemennya saja seperti poin dan juga tantangan, level, hadiah dan juga leaderboard dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Oke, kajian teori yang kedua tentang motivasi belajar. Pertama ada autonomi. Di sini autonomi berarti siswa merasa memiliki kendali terhadap pembelajaran yang telah dibuat. Kedua ada kompetensi, siswa merasa mampu. Jadi kalau gamifikasi dibuat dengan baik dan sesuai, pasti akan siswa merasa bisa, pasti akan berhasil. Lalu ketiga ada keterhubungan sosial, siswa merasa terhubung, pasti akan berhasil juga. Lanjut. Dan ini 3 pusaka yang saya ambil dari Salihah dan Rizil tahun 2022 tentang media belajar berbasis gamifikasi, yaitu tentang partisipasi antar benda. Lalu juga elemen pemahaman suasana positif yang sehat. Dan juga saya menggunakan satu lagi jurnal yaitu dari Masyarah dan Kuswandi tahun 2025. Lanjut. Lalu saya juga menggunakan 2 jurnal internasional yaitu dari Dicenva et al. Tahun 2015 tentang gamifikasi yang efektif. Lalu saya juga menggunakan Subhas Putney 2018. Oke, lanjut. Nah, lalu di sini strategi inovatif dari gamifikasi sendiri yaitu untuk mengubah pembelajaran yang tadinya pasif menjadi lebih aktif karena keterlibatan siswanya yang tadi memiliki rasa otonomi, keterlibatan dan juga keterhubungan sosial. Lalu di sini saya juga mengambil penelitian dari dalam jurnal Salihah dan Rizil tahun 2022 yaitu tentang siswa lebih terlibat saat belajar dalam bentuk permainan. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas motivasi dan nilai lokal.
motivasi, kalau gamifikasi pasti akan dapat meningkatkan motivasi intrinsik karena faktor tadi, autonomi, keterlibatan, dan juga keterhubungan. Lalu nilai lokal di dalam gamifikasi ini juga bisa kemas nilai lokal seperti penggunaan permainan tradisional yang akan membangkitkan karakter, pembentukan karakter, kerjasama, dan sportivitas. Oke, sampai di sini. Di sini saja. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Fauzi atas pemaparan materi yang sangat informatif. Kita beralih ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara di bintang 5. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul, yaitu inovasi teknologi digital sebagai strategi peningkatan literasi digital guru dan siswa. Yang pertama, latar belakang. Jadi literasi digital ini menjadi kebutuhan dasar dalam pendidikan karena teknologi digital ini telah mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar. Namun masih banyak tantangannya seperti keterbatasan perangkat, kurangnya pelatihan pada guru, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran yang kurang optimal. Kali ini saya membawakan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran inovasi teknologi digital dalam literasi digital? Yang kedua, apa bentuk inovasi teknologi yang relevan? Yang ketiga, apa tantangan penerapannya di sekolah? Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat dilakukan? Adapun tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, menganalisis tantangan dan strategi peningkatan literasi digital. Yang kedua, menjelaskan urgensi literasi digital di pendidikan. Dan manfaatnya, memberikan pemahaman dan solusi praktis, mendorong pengembangan teknologi sesuai kebutuhan pendidikan. Saya menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka yang sumbernya berasal dari literatur jurnal dan artikel dari. Baik, yang pertama saya akan membahas peran teknologi digital. Yang pertama adalah mendukung guru dan siswa dalam mengakses informasi. Jadi teknologi digital ini mempermudah akses ke sumber belajar seperti e-book, video, maupun jurnal daring. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran mandiri dan praktis. Siswa ini bisa belajar dengan gaya dan kecepatannya masing-masing. Sekaligus kita juga disuruh untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi. Dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator literasi digital. Guru ini berperan membimbing siswa menggunakan teknologi secara bijak, bukan hanya membimbing, tetapi juga mengarahkan eksplorasi digital. Adapun jenis inovasi teknologi, yang pertama itu ada AI. AI ini untuk pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar siswanya. Yang kedua ini LMS. LMS itu adalah Learning Management System. Ini sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk kegiatan pembelajaran atau menyampaikan materi secara daring. Yang ketiga, gamifikasi dan proyek digital. Ini untuk meningkatkan motivasi dan kolaborasi. Yang ketiga, tantangan implementasi. Yang pertama ada kesenjangan akses perangkat dan internet. Yang kedua, kompetensi guru yang belum merata. Yang ketiga, infrastruktur dan kebijakan belum mendukung. Dan yang terakhir ada isu etika dan keamanan digital. Adapun strategi pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama ada Flip Classroom. Flip Classroom itu siswa sebaiknya belajar secara mandiri terlebih dahulu, lalu
baru berdiskusi di dalam kelas. Yang kedua, project based learning. Project based learning ini siswa menyelesaikan tugas berbasis proyek tetapi dengan menggunakan alat digital. Yang ketiga, LMS dan aplikasi edukatif. Ini sistem atau aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh tetapi dengan menyediakan platform. Contoh dari LMS ini seperti Google Classroom, dan contoh dari aplikasi edukatif ini seperti Quiz. Dan yang ketiga, yang terakhir, forum diskusi dan quiz interaktif. Ini agar pembelajarannya lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswanya. Ada berkesimpulan. Jadi teknologi digital ini penting untuk meningkatkan literasi guru dan siswa karena mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Dengan strategi yang tepat, pendidikan bisa menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, inklusif untuk semua kalangan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun saran, guru perlu pelatihan digital yang berkelanjutan. Pemerintah dan sekolah harus memastikan akses teknologi yang merata. Guru bisa memanfaatkan media interaktif agar pembelajaran lebih menarik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktunya saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Intan dengan saudara atas pemaparan materi yang sangat informatif. Berada di dalam materi yang terakhir yaitu tentang tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di era teknologi pendidikan. Untuk saudara Ana Lutfiani, waktu dan tempat saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi dengan judul Tantangan dan Peluang Pembelajaran Jarak Jauh di Era Teknologi Pendidikan. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang besar di berbagai bidang, salah satunya di pendidikan. Sistem pembelajaran ini tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga berlangsung secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Khususnya pasca pandemi COVID-19, penerapan teknologi dalam pendidikan menjadi kebutuhan utama. Namun pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh guru maupun siswa. Di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang besar untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang lebih efektif. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu tentang apa pengertian pembelajaran jarak jauh, yang kedua yaitu apa saja tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga yaitu apa peluang yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran jarak jauh. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan tanpa tatap muka atau tanpa bertemu langsung, melainkan melalui platform teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, aplikasi pembelajaran, maupun media digital lainnya. Pembelajaran jarak jauh ini juga memungkinkan strategi belajar dari lokasi yang berbeda melalui perangkat yang terhubung dengan jaringan. Adapun tantangan dari pembelajaran jarak jauh yaitu yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil. Mungkin waktu pembelajaran jarak jauh ini ada yang sinyalnya hilang waktu proses pembelajaran, contohnya.
rumah yang penuh dengan distraksi. Lanjut. Adapun peluang dari pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu akses lebih luas dan fleksibel. Siswa dapat memperoleh materi atau informasi kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah, sekolah atau di tempat lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital. Pembelajaran berbasis teknologi ini membuat siswa semakin terampil menggunakan perangkat digital, aplikasi, platform belajar, dan media online. Kemampuan tersebut sangat penting di era sekarang. Yang ketiga yaitu inovasi media pembelajaran yang inovatif. Teknologi dapat membantu menciptakan media belajar yang menarik seperti video animasi, simulasi, dan kuis interaktif dari aplikasi edukasi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman mahasiswa. Yang keempat yaitu sumber belajar yang beragam. Maksudnya siswa dapat mengakses berbagai referensi dari e-book, jurnal online, video edukasi dan artikel maupun dari modul digital. Hal ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan karena materi tersedia dalam banyak model. Yang terakhir yaitu personalisasi pembelajaran. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Teknologi juga memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai dengan gaya belajar mereka. Kesimpulannya yaitu pembelajaran jarak jauh menjadi bentuk transformasi pendidikan di era digital. Meskipun memiliki banyak tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan penurunan motivasi belajar, pembelajaran jarak jauh juga membuka peluang besar dalam meningkatkan literasi digital serta menciptakan inovasi pembelajaran yang modern. Dengan dukungan fasilitas yang merata dan peningkatan kompetensi guru, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi bagian penting dari pengembangan pendidikan masa depan yang lebih maju dan inklusif. Adapun saran dari saya untuk kedepannya yaitu pemerintah dapat meningkatkan fasilitas teknologi pendidikan secara merata ke seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu guru harus terus mengembangkan keterampilan dalam penggunaan media digital. Dan yang ketiga yaitu siswa lebih aktif dan disiplin dalam pembelajaran daring. Yang terakhir yaitu orang tua dapat mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif di rumah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ana Luciani atas pemaparan materi yang sangat informatif. Lalu kita beralih ke sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator akan memberikan satu pertanyaan untuk masing-masing panelis. Dan untuk pertanyaan yang pertama untuk saudara Muhammad Nur Fauzi tentang gamifikasi dalam pendidikan menyatukan kesenangan dan makna dalam proses belajar. Yaitu pertanyaannya, bagaimana prinsip motivasi intrinsik yang meningkat melalui meaningful goals dalam gamifikasi dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai. Apakah ada yang bisa jelas? Oke. Berdiri atau Berdiri. Oke. Baik, untuk mendapatkan meaningful goals dari gamifikasi dengan cara pertama yaitu siswa harus terlibat penuh dalam proses pembelajaran gamifikasi tersebut. Apabila siswa merasa memiliki kendali terhadap apa yang dia lakukan, pasti dia akan lebih semangat dan lebih senang untuk melakukan hal itu. Lalu kedua yaitu dengan cara pendekatan dengan permainan tradisional tersebut. Karena selain kita menjaga nilai budaya, kita juga dapat membentuk nilai-nilai karakter seperti kerjasama,
sportivitas, dan lain sebagainya. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya untuk pertanyaan kepada Saudara Intan Itima tentang inovasi teknologi digital sebagai strategi peningkatan generasi digital dari mahasiswa. Pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sekolah dan guru dalam memilih dan mengelola LMS dan aplikasi edukatif agar sesuai dengan kebutuhan materi mahasiswa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang dapat mempertimbangkan memilih atau mengelola LMS dan aplikasi edukatif. Jadi yang pertama ini sebaiknya sekolah dan guru mempertimbangkan bahwa platformnya itu mudah diakses dan dapat digunakan untuk pembelajaran memantau pembelajaran yang efektif. LMS ini sebaiknya juga menyediakan fitur pelacakan progres atau evaluasi siswa agar guru ini bisa melakukan pendekatan pembelajaran secara tepat. Nah, jadi dengan adanya hal seperti ini, mungkin teknologi pendidikan benar-benar menunjang secara efektif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk Saudara Intan atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang terakhir, untuk Saudara Ana Luciani tentang tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di era teknologi pendidikan. Untuk pertanyaannya, bagaimana sekolah dan pemerintah dapat mengatasi keterbatasan akses teknologi dan usaha guru untuk memastikan pembelajaran jarak jauh ini berjalan secara efektif? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama yaitu dengan cara penguasaan akses teknologi. Teman-teman dapat melakukan ini dengan menyediakan perangkat dan internet yang terjangkau bagi sekolah serta daerah 3T. Yang kedua, pelatihan terhadap guru berkelanjutan, yaitu melatih guru secara teknis dan agar mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga yaitu dengan cara pendekatan terpadu, yaitu siap distribusi perangkat harus disertai pelatihan guru dan dukungan teknis. Saja mungkin. Ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan untuk Saudara Ana Luciani. Baik, kira-kira sudah di penghujung presentasi. Untuk kesimpulan materi hari ini akan dibacakan oleh notulen. Untuk Saudara Turut Hanan, aku yang saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pada diskusi pada hari ini, saya akan menyampaikan ulasan dari 3 materi yang telah disampaikan. Materi pertama yang disampaikan oleh Saudara Fauzi dengan topik gamifikasi dalam pendidikan. Gamifikasi dijelaskan sebagai penerapan elemen permainan bersifat non-linear seperti koin, tantangan, level, hadiah, dan leaderboard dalam pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dari motivasi belajar yang digunakan meliputi otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa gamifikasi terbukti meningkatkan partisipasi dan hasil belajar, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Gamifikasi juga dinilai mampu mengubah pembelajaran dari pasif menjadi aktif, dan penggunaan permainan tradisional seperti coklat dan gobok sodor dapat memperkuat karakter dan nilai lokal. Kesimpulannya, gamifikasi efektif jika dirancang dengan tujuan bermakna dan terintegrasi dengan budaya siswa. Materi yang kedua disampaikan oleh Saudari Intan dengan topik inovasi teknologi digital sebagai strategi peningkatan literasi digital guru dan siswa. Literasi digital ini menjadi kebutuhan dasar dalam pendidikan. Teknologi digital mendukung akses informasi, pembelajaran mandiri, dan menjadikan guru
Inovasi yang disebutkan meliputi AI untuk pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, LMS untuk pengelolaan kelas, serta gamifikasi dan proyek digital untuk meningkatkan motivasi. Tantangan yang dihadapi antara lain kesenjangan akses, kompetensi guru yang belum merata, serta isu etika dan keamanan digital. Strategi yang ditawarkan mencakup flipped classroom dengan belajar mandiri dan project based learning dengan tugas kolaboratif berbasis digital, penggunaan LMS dalam aplikasi edukatif, serta forum diskusi kuis interaktif. Kesimpulannya, teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan literasi dan dengan strategi yang tepat, pendidikan dapat menjadi lebih adaptif dan relevan. Materi yang ketiga disampaikan oleh Saudari Ana dengan topik tantangan pembelajaran jarak jauh di era teknologi pendidikan. Pembelajaran jarak jauh dijelaskan sebagai proses belajar tanpa tatap muka langsung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses teknologi, interaksi sosial yang terbatas, motivasi belajar yang menurun, kesulitan guru dalam menggunakan teknologi, serta lingkungan belajar yang tidak kondusif. Namun, pembelajaran jarak jauh juga membuka peluang seperti akses yang lebih luas dan fleksibel, peningkatan literasi teknologi, kemandirian informasi, dan personalisasi pembelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh dapat memajukan pendidikan jika didukung oleh fasilitas teknologi dan kompetensi guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Ana. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam presentasi KTL pagi hari ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan hal-hal yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.